infonya dihadirkan. Ijazah ini harusnya milik almarhum Bambang Budiarto dihadirkan, tapi karena itu pernah dihadirkan oleh adiknya langsung Pak Rujito, dan seizin yang bersangkutan, saya pun sudah menunjukkan karena dulu pernah dihadirkan. Nah, harusnya ijazah yang disebut ijazah Joko Widodo tadi harus ada di depan kita. Saya pernah mendengar ada sekitar 709 dokumen. Ya. Tapi hanya mendengar. Pertanyaan saya selanjutnya, tadi kan saudara mengatakan 709 dokumen. Betul. Apakah di antara 709 itu satu pernah diperlihatkan kepada saudara? Belum ada satupun yang pernah diperlihatkan. Belum pernah diperlihatkan kepada saudara. Saudara kan ahli ya, artinya duduk di kursi, di depan hakim, di depan penggugat, tergugat, depan jaksa, depan siapapun itu pernah. Ya, saya ingin tanya, kaitannya dengan 709 alat bukti itu, menurut pendapat saudara sebagai ahli, bagaimana yang sebenarnya menguji bukti forensik dalam kapasitas keahlian saudara itu? Apakah cukup cerita 709 ini benar ataukah harus dibawa ke persidangan menurut ahli? Sangat tidak cukup kalau hanya dinarasikan. Terus? Harus dibawa ke persidangan dan bahkan sebelumnya diuji. Seperti yang saya melakukan pada ijazah nomor 115 Pronojiwo, 116 almarhum Hari Mulyono, 117 Limurti Ningsih. Jadi diuji dulu masing-masing otentifikasinya. Saya tidak perlu kemudian pertanyakan langsung karena itu masing-masing Pronojiwo itu mengupload sendiri. Orang yang mengupload sendiri ijazahnya sendiri, masa kita bantah? Ya. Itu kan asli dia. Sri Murti Ningsih demikian. Almarhum Hari Mulyono, fotokopi ijazahnya ditunjukkan oleh Pak Sigit Sunarta bersamaan dengan dia menunjukkan fotokopi ijazahnya yang disebut Joko Widodo. Jadi artinya tiga itu sudah diuji dulu otentifikasinya, baru kemudian diuji identifikasinya, komparasinya. 700 sekian dokumen itu diuji masing-masing otentifikasinya benar tidak, itu otentik tidak. Bukti-bukti yang ada di KPU pun izin majelis dan juga Pak untuk tidak pernah juga diuji karena harusnya mereka diuji di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Menurut persidangan yang saya ikuti di KIP dan saya pernah menjadi ahli juga di KIP, mereka tidak pernah melakukan itu. Jadi mereka itu hanya melakukan yang namanya verifikasi. Verifikasi harusnya ijazah aslinya dibawa dibandingkan. Itu pun tidak pernah dilakukan. Jadi hanya melihat ada fotokopi, ada capnya, ya sudah. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan. Jadi pertanyaan penuntut adalah harusnya 709 bukti itu dihadirkan di persidangan dan bisa diperiksa bersama-sama atau diperiksa oleh laboratorium forensik. Bahkan kalau kami menuntut laboratorium forensiknya juga harus laboratorium forensik yang independen supaya itu dipercaya oleh semua pihak. Seperti yang terjadi pada negara-negara modern lainnya. Laboratorium forensik tidak dibawa kepolisian. Laboratorium forensik harusnya dibawa institusi sendiri, minimal dia dibawa Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Baik, saya lanjutkan. Dari pengalaman ahli saudara diperiksa di depan pengadilan, jika demikian, apakah pernyataan asli yang diucapkan oleh kepolisian, entah kepolisian manapun itu sifatnya klaim sepihak? Saya tidak boleh mengatakan klaim sepihak atau tidak, ya. Tetapi itu tidak lawful, artinya tidak berdasarkan hukum. Harus ada buktinya. Namanya barang bukti atau namanya gelar perkara. Kok tidak ada yang digelar? Gelar perkara hanya gelar pelosong aja. Jadi tidak ada barang bukti yang digelar. Saya lanjutkan pertanyaan. Saudara tadi mengatakan bahwa ketika saya menanyakan klaim sepihak, saudara menjawabnya harusnya dibuka di depan persidangan. Betul. Pertanyaan saya dari setiap sidang yang pernah Anda ikuti dan pernah Anda didudukkan sebagai ahli, apakah mekanisme seperti yang ditujukan oleh Mabes Polri itu benar? Tidak lazim, saya mengatakan. Tidak lazim. Sependek pengetahuan saya, majelis, kalau ada bukti, misalnya ada handphone yang digunakan, handphonenya dihadirkan, bukan hanya print outnya, handphonenya dihadirkan. Ijazah ini harusnya milik almarhum Bambang Budiarto dihadirkan, tapi karena itu pernah dihadirkan oleh adiknya langsung Pak Rujito dan seizin yang bersangkutan, saya pun sudah menunjukkan karena dulu pernah dihadirkan. Nah, harusnya
ijazah yang disebut ijazah Joko Widodo tadi harus ada di depan kita untuk bisa kita lihat Ya. seperti apa. Dan kalau dibandingkan selesai, saya kira sudah kita bisa uji bersama. Ya. Baik, ahli, pertanyaan saya lanjutkan kembali ya. Jika demikian, apabila dokumen yang dipersoalkan publik itu tidak pernah diuji pengadilan, menurut ahli, apakah itu berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian? Secara, saya hanya bisa menjawab secara teknologi. Ya, secara kapasitas ilmu Anda saja. Hai semuanya, kembali datang di akun saya. Mari kita review komentar para netizen terkait video tersebut. Jika terbukti bersalah harus dihukum seberat-beratnya, sangat menguras tenaga penegak hukum dan uang negara serta kegaduhan ditambah mencari masyarakat. Betapa sangat kerdil bangsa ini menguji ijazah saja butuh waktu begitu lama, sedih. Semoga yang benar selalu menang. Yang bertanya sama yang ditanya sekelompok. Hukum harus berdiri tegak dan memberi contoh kepada seluruh lapisan masyarakat biar hukum dipercaya di mata rakyat. Pak Taufik keren, segan cara mengalih pertanyaan keren. Harus dilakukan proses hukum seterusnya, jangan sampai berhenti. Harus hukum seberat-beratnya. Pernyataan saling bertolak belakang tidak pernah melihat tapi bisa mengambil kesimpulan sama seperti orang buta dan gajah. Waka-waka. Dian Sandi mengatakan asli fotokopi. Evaluasi kinerja dosen adalah wewenang institusi pendidikan yang bersangkutan dan dikti. Sedang dua giring kebodohannya oleh para hakim dan pas terjebak pada akhirnya. Roy CS tetap dukungan keadilan. Saya harap merapat semua pendukung presiden harus melindungi mereka untuk membongkar yang tidak benar. Kalau 700 bukti dari kampus UGM berarti ada keraguan terhadap lembaga UGM dan informasi masalah baru. Terdakwa kok bisa jadi saksi ahli? Mencari keadilan di negeri Konoha ini seperti mencari jarum di jerami. Mereka semua tidak takut dengan kematian. Baru kali ini ya tersangka kekeh bertingkah. Sama seperti orangnya pada gendut semua makan duit haram, duit rakyat dihantam terus. Kami rakyat Sumatera Selatan sudah muak mendengar Roy Suryo ini. Makasih. Bukti 709 sebaiknya dibuktikan yang ada di Polda harus dibuka di sidang pengadilan. Sangat setuju sekali. Kebanyakan takut kepada atasan daripada takut ke Tuhan, maka keadilan dan kejujuran susah didapatkan. Sidang Bang Roy udah, tolong Pak Jokowi juga dimunculkan ucapan hakim dan jaksa seperti itu tidak ayo. Perjuangan kebenaran memang berat, hukum harus ditegakkan demi keadilan bangsa dan negara tanpa terkecuali. Menguliti kegiatan KKN yang sudah tuntas mendapatkan nilai sama dengan merusak otoritas tugas dosen yang dijamin undang-undang. Harus kebenaran dibenarkan, jangan yang salah dibenarkan. Harus kita bela anak bangsa yang benar. Evaluasi sampai mendapatkan jasa itu adalah otoritas perguruan tinggi yang bersangkutan yang dijamin undang-undang. Udahlah para penegak hukum, mundur saja dari jabatan Anda kalau merasa takut mah. Ngurusin kasus ijazah palsu aja nggak becus. Baru kali ini tersangka dijadikan saksi ahli. Bahkan polisi KPU nggak dipercaya. Para ahli harus tunjukkan sertifikat para ahli. Betul polisi ganti orang-orang yang benar dan amanah. Kuasa hukum penggugat yang ditanya ahli sekaligus tersangka cocok pertanyaannya. Banyak termul yang tidak paham di sini, nggak jelas perkara ijazah, gimana itu? Harusnya sebagai yang punya ijazah tunjukkan saja biar dilihat dan disamakan oleh yang punya ijazah kalau benar alumni UGM. Biar disamain ijazahnya, kalau sudah sama terus asli udah kelar perkara. Jangan ditutup-tutupin terus tinggal ditunjukin, jangan main-main soal ijazah. Nantinya malah bakal panjang bukannya selesai akhirnya, kan terus-menerus gak baik juga memberi contoh yang buruk. Ya semoga saja selesai perkaranya. Barreskrim harusnya hadir kalau memang punya jasa Pak Jokowi agar jelas di pengadilannya. Sekarang yang harus dikawal itu hakimnya. Apakah hakimnya sehat akal, sehat hatinya dan keberanian hakim sedang diuji. Mantap sekali pertanyaan hakim. RS orang pintar akhirnya terjebak sendiri dengan jawabannya. Kalau memang asli
Untuk apa mendatangkan banyak pengacara dan banyak saksi, apalagi bawa institusi kepolisian? Cukup tunjukkan saja ijazah aslinya di pengadilan. Omong-omong ijazah aslinya ada nggak? Tulugak. Ini penasihat hukumnya tidak berbobot sama sekali. Tanya ke ahli kaya, tanya ke anak TK. Roy ini bukan ahli tapi penuduh, kok dijadikan saksi ahli, heran gua. Petugas mohon masalah ini cepat berkeputusan. Muak, kasihan Pak Jokowi orang baik, dibikin ribut. Saya sudah merasakan betapa enak kita merasakan jalan tol Jawa Jatim. Saya berani mengemukakan ini di pengadilan sesat karena seorang tersebut kok jadi ahli. Ada saja polisi bukti sampai segitu banyaknya, rakyat juga tahu tidak perlu banyak bukti menentukan ijazah asli. Masalah jasa saja sampai segitunya. Rakyat menunggu hasilnya, mana tak membuahkan hasil. Masuk jadi hakim karena duit jadi urusan, hanya kertas yang dibelai. Yang punya duit banyak, yang berbohong pasti akan kena ajab. Orang macam itu lagi bagus cepat dipenjara. Rakyat menilai kalau asli, gak repot-repot cari pengacara, tunjukkan aja lewat pabrik seperti angkatan yang lain bisa ditunjukkan. Tersangka menjadi ahli yang notabene-nya punya kepentingan dengan kasusnya sendiri. Aneh persidangan ini. Kita masyarakat habisin data, habis energi hanya karena ikut kasus ini. Tolong hukum seberat-beratnya, manusia-manusia ini sudah capek lihat mereka ini. Padahal sesuatu dokumen yang asli itu hanya 1 lembar yang diuji. Kenapa harus mengumpulkan 709 bukti dokumen? Sayangnya di Telitur RS hanya fotokopi ijazah bukan ijazah. Si Jack kalau dipanggil hakim pasti pura-pura sakit. Berani jujur itu hebat, berani adil tidak memihak yang salah. Benar, baik itu hebat. Oke, gas, los untuk kebenaran dan keadilan. Tersangka jadi ahli di persidangan, ada apa dengan hukum di negeri tercinta ini? Yang pasti harus dihukum seberat-beratnya tukang fitnah. Maju terus Pak Roy. Waduh, pejandang tersangka kok jadi saksi ahli, meragukan ada kepentingan. Disinilah kekalahan Roy Panci dan kawan-kawan saksi ahli. Tersangka kok bisa ya? Hakim edan tersangka kok jadi ahli dalam kasus yang sama. Bubar negara ini kalau cara bernegara seperti ini. Kok tersangka bisa jadi ahli ya? Ahlinya harus dipertanyakan. Segera Panci dan gerombolannya jebloskan penjara, hanya membuat gaduh menghalang cerita. Masuk perangkap majelis, hebat Bapak majelis. Ngaco plurali, ngaco mentang-mentang punya wewenang senaknya sendiri. Watak buruk, pantasan hancur negara. Yang harus diseret adalah pemalsu ijazah. Jaksa kena suap bro. Diperlihatkan di sidang Pak Roy. Lanjut Dr. Roy sampai titik darah penghabisan. Saksi ahli yang berpihak, tersangka jadi saksi dan juga sebagai ahli. Dan akhirnya nanti juga masuk sendiri, bagus. Seperti mencari kopi yang dibuang di tengah laut, gak ketemu, gak kelar-kelar. Gegara ijazah yang gaib akhirnya begini. Aduh, orang ini kenapa sih gak dimasukkan penjara sih, mulutnya busuk. Tersangka jadi ahli di kasusnya sendiri, pengadilan kocak. Lucu akut, masa tersangka jadi saksi? Aneh tapi nyata hukum di Indonesia, seorang tersangka jadi ahli persidangan. Lucu dan memelekat negara kita Indonesia.